Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang kekuatan di dalam ibadah. Hidup itu harus kuat karena memang hidup itu tidak mudah. Tapi hidup itu juga bukan semua isinya kesulitan. Ada kekuatan di dalam ibadah yang sesungguhnya kekuatan dalam ibadah itu memberi Anda dan saya kemampuan, kekuatan, ketahanan untuk kita bisa terus berjalan maju dalam hidup ini sampai pada apa yang Tuhan sediakan. Berbicara mengenai ibadah, pada dasarnya ibadah adalah tentang penyembahan, tentang pengabdian, dan tentang pengorbanan. Karena sesungguhnya tidak ada worship tanpa apa yang dipersembahkan. Nah, bicara tentang ibadah sesungguhnya dalam teks kesempatan ini di mana pesan Tuhan dari Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua di sana tertulis demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Rupanya, kembali kita diingatkan bahwa bukan persembahannya yang penting, tetapi si penyembahnya yang penting. Karena itu Roma 12 di sana Paulus bilang begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu. Saya highlight demi kemurahan Allah. Ini yang kita sama-sama harus kembali ingatkan bahwa ibadah yang Anda dan saya bangun adalah demi kemurahan Allah. Kenapa demi kemurahan Allah? Karena ada terlalu banyak dalam hidup Anda dan saya yang kamu tidak bisa beli. Kenapa ada kata kemurahan? Karena ada yang kemahalan. Karena kemahalan kamu nggak bisa bayar. Makanya Tuhan memberikannya kepadamu. Dan bentuk itu disebut kemurahan. Karena kemurahan itulah maka Anda dan saya menjadi tahu diri untuk membangun hidup ini beribadah. Karena sesungguhnya bicara tentang ibadah, ibadah adalah tujuan di mana Tuhan melakukan apa yang dia kerjakan tuntas di kayu salib dengan tujuan Anda dan saya bisa beribadah kepadanya. Ini adalah konsep yang sama, mundur lagi dari apa yang Tuhan kerjakan kepada Israel ketika dia perintahkan Musa membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Tujuannya bukan Kanaan. Tujuannya adalah supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Sorga bukan tujuan Anda dan saya. Beribadah adalah tujuan bagaimana karya Kristus selesai di kayu salib. Tujuannya supaya Anda dan saya bisa beribadah. Karena sorga adalah tempat, Kanaan adalah tempat. Dua-dua hal ini bukan tujuan, ini cuma tempat. Bahkan manusia tidak bekerja dalam konteks ibadah karena kata avoda dalam ibadah itu muncul di Kejadian pasal 2 ayat 15 sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian 3 ayat 15. Di mana di sana Tuhan tidak mengutuk manusia setelah manusia berdosa, tetapi Tuhan mengutuk tanah setelah manusia berdosa. Dan di pasal sebelum di mana kutukan itu diberikan kepada tanah, Tuhan menempatkan manusia di tengah taman itu untuk mengupayakan taman itu. Kata yang dipakai untuk mengupayakan adalah bekerja, kata bekerja yang digunakan adalah
avodah atau beribadah. Nah, karena itu ibadah kita itu dibangun demi kemurahan Allah. Supaya Anda dan saya mempersembahkan tubuh sebagai ibadahmu yang sejati. Persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, ya, persembahan yang disebut berkenan. Namun ini yang kita juga harus pahami, berkenan dan kudus itu hidup kepada Allah, kudusnya kepada Allah, berkenannya kepada Allah. Bukan hidup dengan ciptain sendiri, kudus ciptakan sendiri kekudusannya, berkenan kita pakai standar kita sendiri untuk berkenan. Anda dan saya persembahkan tubuh sebagai ibadahmu yang sejati kepada Allah, dan kepada Allah. Lalu kemudian akhirnya janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaruan budimu. Perubahan hingga dapat membedakan manakah kehendak Allah, karena hidup selalu diperhadapkan pilihan. Jadi begini, ketika kita persembahkan hidup kudus, berkenan, harusnya Anda dan saya sampai pada sebuah perubahan. Ya. Perubahan hingga Anda dan saya dapat membedakan mana dunia, mana Tuhan. Nah, apa yang baik kepada Allah, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna kepada Allah. Perhatikan baik, di sana ketika ayatnya dibukakan dikatakan supaya Anda dan saya jadi serupa dengan Dia. Dan caranya adalah berubah oleh pembaruan budi supaya dapat bedakan mana kehendak Allah. Dan kehendak Allah di sini tercatat ada baik, berkenan, sempurna. Itu pun ukurannya baik bagi Allah, berkenan bagi Allah, berkenan sempurnanya juga bagi Allah. Bukan ukuran yang Anda dan saya. Nah, ibadahmu yang sejati adalah persembahan yang hidup, adalah yang baik kepada Allah. Ya. Ini loh, ibadahmu yang sejati itu ada 3 katanya tadi catatannya di sana. Yang pertama, ibadahmu yang sejati sama dengan persembahan yang hidup yang adalah yang baik kepada Allah. Ya, yaitu selagi hidup. Ya. Ibadah Anda dan saya diperhitungkan selagi hidup. Selagi hidup, ibadahmu diperhitungkan dalam bentuk pikiran baik, perbuatan baik, itu yang disebut sebagai ibadahmu. Tadi dalam kesempatan pelayanan pagi, saya sempat bahas di mimbar dituntun Roh Tuhan tentang bicara ibadah. Tapi ini dalam materi yang sedikit berbeda. Ya. Di mana Anda dan saya terlambat beribadah ketika Anda sudah tidak lagi hidup. Dan sesungguhnya tidak ada yang pada Anda yang bukan Tuhan punya. Nah, apa yang Anda dan saya buat itu diperhitungkan ketika Anda dan saya mempersembahkan selagi kita hidup. Karena itu ibadah yang sejati adalah persembahan yang hidup, yang mana Anda dan saya lakukan apa yang baik bagi Allah ketika Anda dan saya hidup. Maka dari itu, semua yang dilakukan untuk mereka yang sudah mati atau mereka yang sudah mati coba melakukan sesuatu menitip orang yang masih hidup untuk melakukannya kepada yang sudah mati, itu terlambat. Ya. Makanya kalau mau mengasihi sesama selagi hidup, mau mengasihi Tuhan selagi hidup. Karena Anda tidak bisa mengasihi ketika Anda dan saya sudah tidak hidup lagi. Demikianlah ibadahmu. Karena itu yang sejati adalah selagi hidup. Selagi hidup pikiranmu baik, selagi hidup perbuatanmu baik, itu adalah ibadahmu.
dan ibadahmu itu diperhitungkan selagi hidup. Oh, pastor jangan muter-muter, sabar dulu. Karena banyak kali kita pikir kita beribadah, ternyata kita tidak sedang beribadah. Karena segala perbuatan yang Anda lakukan bukan bagi Allah, itu bukan ibadah. Melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, demikianlah esensi ibadah. Bahwa bukan dari manusia Anda mendapat benefitnya, tetapi Anda mendapatnya dari Tuhan yang menerima apa yang Anda lakukan dengan semangat, passion yang ditujukan kepada Tuhan. Karena kalau tidak, maka Anda dan saya akan sia-sia dan hidup ini menjadi lemah. Nanti kita akan lihat di bagian terakhir bagaimana ibadah itu yang sejati harusnya memberi Anda dan saya kekuatan, bukan menghabiskan kekuatan Anda. Jadi kalau kita ibadah sejati tapi akhirnya kekuatan kita habis, itu bukan ibadah. Nah, ibadahmu yang sejati itu adalah persembahan yang kudus, adalah yang berkenan kepada Allah. Kalau tadi yang pertama, yang hidup itu yang baik. Jadi kalau mau baik, ya itu lagi hidup. Nah, kali ini adalah kudus berkenan. Ya. Ibadahmu yang sejati adalah persembahan yang kudus, adalah yang berkenan kepada Allah. Jemaat Tuhan, kekudusan itu dimulai oleh Allah itu sendiri. Anda dan saya tidak bisa memulai kekudusan itu. Allah yang memulai kekudusan itu. Bahkan ketika karya di kayu salib, yang Yesus kerjakan adalah membayar harga kekudusan di hadapan Bapa. Karena tidak satu pun bisa terhubung dengan Allah. Dalam bahasa Alkitab, tidak seorang pun dapat melihat Allah tanpa kekudusan. Nah, kekudusan dimulai oleh Allah itu sendiri. Karena kita tidak bisa mengerjakannya. Setelah Anda dan saya dikuduskan, maka kita mengalami persekutuan. Nah, persekutuan dengan Dia setelah kita dijadikan, ini bahasanya emang kurang enak nih kalimatnya, cuman nggak ada kata yang pas saya temukan. Kita ini mengalami persekutuan dengan Tuhan setelah dijadikan sekutunya. Ya, kata-kata kita terbatas, tapi ini kebenaran yang saya mesti bukakan yang sampai di level kita bisa ngertiin. Ya, di mana kekudusan yang dipersembahkan adalah hidup yang berfokus pada kelayakan terus-menerus. Tidak hanya sekedar berpihak kepada Tuhan, tidak hanya sekedar sampai mati KTP Kristen, tapi adalah tentang bagaimana Anda dan saya, hidupku ini berfokus pada kelayakan terus-menerus. All out. Karena pengabdian itulah ibadah. Kalau Anda ngabdinya ke Tuhan, pasti Anda mau all out. Ya. Anda mau semakin hari makin lebih sempurna apa yang Anda dan saya bawa dalam hidup Anda. Kalau bicara sempurna, ini bukan sekedar bicara kualitas, tapi ini bicara tentang keseluruhan. Itulah sempurna. Ya. Kemarin bagiannya sekian persen dari dirimu, sekarang lebih banyak. Sampai keseluruhannya menjadi penyembahanmu kepada Tuhan. Nah, ibadahmu yang sejati, yang berkenan itu yang sempurna. Kalau ini yang kudus yang berkenan. Yang berikutnya adalah ibadahmu yang sejati, sama dengan persembahan yang berkenan adalah yang sempurna. Bicara sempurna, bicara keseluruhan. Ibadah itu seharusnya berujung pada penyempurnaan. Jadi ibadahmu sejati atau tidak sejati, itu kelihatan ujungnya itu penyempurnaan atau tidak. Coba di next dulu ya materinya. Ujung daripada ibadah yang sejati adalah keseluruhan diri Anda dan saya adalah Kristus. Kurang dari itu bukan ibadah yang Tuhan maksud. Karena ibadah yang Tuhan maksud adalah keseluruhan. Keseluruhan yang disempurnakan atas keberadaan diri Anda dan saya. Penyempurnaan pada persembahan, penyempurnaan pada penyembah. Jadi bukan hanya penyembahannya, tetapi penyembahnya juga. Ini yang disebut dengan sempurna, keseluruhan.
dari apa yang Anda lakukan, dan dari Anda yang adalah pelakunya. Secara keseluruhan. Karena itu bukan tentang apa yang Anda lakukan saja, tapi siapa yang melakukan itu. Saya dalam kesempatan tadi itu di daerah Daan Mogot, saya bilang kebiasaan ya di gereja ketika onsite berdoa, ini mau persembahan. Ya, dalam nama doa panjang doanya, terakhir dalam nama Yesus kami siap melakukan persembahan. Amin. Pas amin. Satu yang ngedoain nggak ngasih juga. Yang paling sering kali saya ngelihat take it for granted itu WL, singer sama pemain musik. Mereka ngerasa gue lagi main, jadi nggak orang ngasih. Ya. Nggak ngerti lah yang model-model begini nih. Ya. Tapi saya nggak mau bicara tentang ibadah yang sejati seputar urusannya cuma bicara duit. Ini bicara tentang hidup Anda dan saya. Kalau apa yang nempel padamu saja, kau tidak bisa jadikan penyembahan kepada Tuhan, apalagi kamunya. Karena itu ibadah seharusnya berujung pada penyempurnaan. Penyempurnaan adalah keseluruhan. Tidak hanya penyembahannya, tapi juga si penyembahnya. Tidak hanya disempurnakan dari buahnya, namun juga Anda disempurnakan dari karakternya. Karena itu di Alkitab ada orang-orang yang oleh Rasul Paulus diberi pesan kepada Timotius. Yang model begini jauhin deh. Karena munafik di hadapan Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, saya pikir keadaan sama semua. Ya. Dunia terus menuju kepada masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Karena mencintai diri sendiri, akhirnya nyari aman. Ya. Lalu kemudian mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Mereka tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini pesannya di highlight. Secara lahiriah, orang-orang model begitu. Saya sebutnya orang-orang model begitu aja lah. Karena saya percaya kita yang kumpul dalam pertemuan ibadah pada kesempatan ini nggak masuk nih listnya yang ini. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Perhatikan baik ayat. Ayatnya tidak berkata, pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan Tuhan. Bukan itu teksnya. Perhatikan huruf N-nya kecil. Diawali tadi, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya, jadi rupanya memang yang penting dari ibadah itu hakikat. Ya. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatan ibadah itu sendiri. Artinya, ibadah sesungguhnya memberikan Anda dan saya kekuatan. Ada kekuatan, ada kemampuan dalam hidup ini yang didapat dari ibadah. Karena itu harusnya mereka yang mengaku diri beribadah, itu makin hari semakin apa yang disebut dengan perubahan yang mendatangkan kekuatan.
Beberapa catatan terakhir buat kita, saudara. Ibadahmu itu benar. Ya, tolong di next. Kalau terjadi pembaruan budi pada dirimu. Ibadah Anda dan saya benar kalau terjadi pembaruan budi. Kalau tidak terjadi pembaruan budi, Anda dan saya sebetulnya cuman sekedar orang-orang agamawi. Maka Yesus pernah pesan, kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik dari orang-orang Farisi, kau tidak akan ambil bagian di dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus dan kuasa. Karena sesungguhnya ibadahmu itu benar kalau terjadi pembaruan budi pada dirimu. Ya. Pertemuan ibadah, kegiatan-kegiatan yang atas nama Tuhan engkau lakukan, tapi tidak terjadi pembaruan budi, Anda dan saya nggak waras. Ya. Karena yang sejati hasilnya pasti waras. Karena ibadahmu benar kalau terjadi pembaruan budi pada dirimu. Maka dari itu jangan jadi sandungan. Banyak orang yang kelihatannya beribadah, tapi akhirnya hanya dinilai sebagai sandungan. Bukan karena dia ngomong benar loh, tetapi karena karakter yang tidak berubah. Kalau Anda ngomong benar lalu kemudian yang nggak benar, nggak suka dengan apa yang Anda sampaikan benar, itu biasa. Itu biasa. Ya. Ini di mana caramu pikir dan caramu rasa nggak berubah. Saudara, ibadahmu yang terus-menerus pasti mengerjakan perubahan diri ke arah Kristus. Coba di next dulu. Ya. Saya tidak mencatat perubahan diri ke arah yang lebih baik. Karena ibadah yang sejati tidak membawa Anda dan saya cuman ke arah yang lebih baik. Tetapi perubahan diri ke arah Kristus. Bukan sekedar ke arah yang lebih baik. Kalau cuman ke arah yang lebih baik, di luar kekristenan banyak. Tapi mengikut Yesus, ibadahmu yang terus-menerus, itu pasti mengerjakan perubahan diri ke arah Kristus. Nyebelin, ya. Manusia aja ngelihatnya nyebelin. Seperti melakukan jubahnya ibadah, kegiatannya selayaknya ibadah, tapi nggak ada perubahan karakternya. Pahit tetap pahit. Nggak suka tetap gayanya seperti orang bebal, suka pamerin dia punya kemarahan. Tahu kan orang bebal modelnya, Alkitab bilang orang bebal itu suka curhat tapi nggak pernah tobat. Nah ini kan ribet ya. Ibadah terus-menerus, suka curhat, nggak pernah tobat. Mana lagi? Ya. Suka ngumbar apa yang dia nggak suka. Makanya Alkitab mengatakan kebodohan melekat pada orang bebal. Karena memang suka umbar, arogan. Ibadah terus-menerus, kelihatan, tapi arogan. Bagaimana mungkin itu dibilang Anda dan saya beribadah? Ibadah, tapi hidup masih diarahkan zodiak. Coba lihat dulu, 2021, cek zodiaknya. Oh, bulan Januari bintang ini, keuangan begini, asmara begitu. Mana lagi? Kamu bilang kamu beribadah, tapi memungkiri kekuatannya. Kenapa? Karena ibadah tetap ibadah, tapi ilmu kegelapan tetap berjalan. Hujan terus, nggak panas, jemuran susah kering karena kamu cuma punya mesin cuci tanpa pengering. Akhirnya ikut cerita orang dulu-dulu. Lempar celana dalam ke atas atap supaya hujan berhenti. Nggak ada di Alkitab, Bu.
Bisa bayangkan kalau seminggu hujan tidak berhenti, kau lempar terus pakaian dalammu, lama-lama habis. Tapi hujan juga terus. Ini mengerikan. Tidak ada perubahan ke arah Kristus. Katanya percaya, katanya beribadah. Tapi lihat hujan di luar. Ambil lidi, tancap depan halaman. Tancap bawang, tancap cabai, lempar garam. Sekalian kau bawa kompor keluar, kau bikin nasi goreng di halaman rumahmu. Ibadahmu yang terus-menerus pasti mengerjakan perubahan diri ke arah Kristus. Cara kamu ngomong, cara kamu menilai sesuatu, cara engkau menanggapi situasi. Kalau ibadahmu benar, semua yang saya sebutin tadi pasti berubah. Nggak mungkin enggak. Karena itu perubahan terus-menerus harus terjadi pada olah pikir. Ibadah yang sejati bikin kamu pinter. Ibadah yang sejati bikin roh kamu cerdas. Mungkin sekolahnya nggak nyampe. Tapi karena kamu tahu dan lakukan, hidupi itu ibadah yang sejati. Perubahan terus-menerus itu terjadi. Dan yang pertama terjadi adalah pada olah pikir. Karena firman didengar, firman kemudian direnungkan, firman dilakukan, yang dia tahu dia lakukan, yang dia tahu dia lakukan. Olah pikirmu itu akan terus berubah, terjadi perubahan, bukan berubah-ubah tapi perubahan terjadi. Dan kalau itu terus-menerus diproses, itu akan mempengaruhi kemampuan Anda dan saya. Kita ini memungkiri kekuatan ibadah kalau akhirnya nggak berdampak pada olah pikir kita. Ini yang dibilang tadi Paulus kepada Timotius. Secara lahiriah mereka jalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Kenapa? Karena memang ada hubungan antara ibadah dengan manusia yang beribadah itu. Ada hubungan. Bahkan dikelola sampai kepada olah pikirnya. Anda serius dengan Tuhan? Berarti kamu juga harus serius dengan firman. Yang serius dengan Tuhan, serius dengan firman. Yang pertama akan terjadi perubahan pasti di olah pikir. Kalau olah pikir kamu nggak ada perubahan 2 tahun ikut Tuhan, 3 tahun ikut Tuhan, nggak ngerti lah itu kau bikin ibadah model bagaimana. Karena kemampuan seseorang menjadi berubah secara olah pikir. Lalu kemudian perubahan terus-menerus. Itu harus terjadi pada olah rasa. Ya. Kalau tadi olah pikirnya diperbaharui, ini yang disebut pembaruan budi. Berubah untuk urusan pikir, berubah untuk urusan rasa. Itu mempengaruhi kekuatan. Saudara, orang hidup nggak cukup kuat. Orang hidup butuh kemampuan. Tapi kemampuan tanpa kekuatan nggak jalan juga. Tuhan mau lengkapi Anda dan saya melalui ibadah yang kita lakukan. Sehingga dengan kemampuan, hasil dari olah pikir yang diperbaharui, Anda dan saya akan sampai pada olah rasa yang diperbaharui. Kalau olah rasa Anda diperbaharui, kamu kuat. Makanya ada ayat tertulis begini. Karena kamu telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, karena itu marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Ayatnya nggak bilang begini. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah, marilah kita beribadah supaya kita tidak tergoncangkan. Ayatnya nggak bilang begitu. Firmannya bilang, karena kita sudah terima kerajaan yang tidak tergoncangkan, makanya mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Jadi bukan supaya tidak tergoncang kita beribadah, tapi karena kita tidak tergoncang, makanya kita beribadah dan mengucap syukur. Pastor jangan dibolak-balik. Saya nggak bolak-balik. Saya sampaikan ini ulang-ulang supaya jangan Anda yang terbolak-balik. Ya. Karena kalau kamu yang terbolak-balik repot. Di dalam Kristus, itulah kerajaan yang sesungguhnya. Kalau Anda dan saya di dalam Kristus, Kristus di dalam kamu, maka kita berada dalam kerajaan itu. Dan itu sudah terjadi di muka bumi. Kebenaran
damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, kuasa. Ini 4 ini masuk dalam urusan olah pikir dan olah rasa. Alkitabnya dibaca. Dibaca, Anda jadi tahu. Dari proses tahu, Anda renungkan, jadi ngerti. Ngerti, belum berbuah. Sampai Anda dan saya lakukan. Maka dari situ kita berbuah. Udah berbuah, baca lagi, belajar lagi, renungkan lagi, ngerti, lakukan lagi. Itu kebenaran. Karena tiangnya kerajaan sorga, kerajaan Allah, itu 4. Kebenaran, damai sejahtera. Saya ulang-ulang ngomongin damai sejahtera. Kita ini akhirnya nggak punya kekuatan karena olah rasa kita salah. Damai sejahtera bukan sekedar rasa. Damai sejahtera itu ada di kalimat doa berkat. Kalimat yang kedua, kalau di kitab bilangan tertulis, kalimat pertama, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberimu kasih karunia. Lalu kalimat yang kedua, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu damai sejahtera. Ini jelas. Di mana tuh damai sejahtera? Oh, damai sejahtera itu ada di wajahnya Tuhan. Sehingga ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, kita damai sejahtera. Jadi nggak ada di antara kita yang bisa bilang, waduh damai sejahtera saya dicuri oleh iblis. Iblis nggak bisa curi kau punya damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu adanya di wajah Tuhan. Siapa yang mau colong mukanya Tuhan? Nggak ada. Kita ini jadi kuat kalau nyari mukanya ke Tuhan. Kalau cari mukanya ke manusia, capek kau. Ya. Kekuatan itu terus bertambah ketika kita cari mukanya ke Tuhan. Makanya olah rasa ini akan terus mengalami perubahan. Yang membuat Anda dan saya kuat. Itu ibadah yang sejati. Mau punya kemampuan. Mau perubahan olah pikir. Alkitab nggak dibaca. Baca dong bos. Belajar dong. Pelajari dong. Makin kamu ngerti. Lakukan dong. Udah tahu firmannya, udah tahu. Nah sekarang perasaanmu itu datangnya harusnya dari wajah Tuhan. Makanya kalau mau bikin apa-apa sekarang jangan takutnya sama orang, takutnya sama Tuhan. Ya. Mau lakukan sesuatu, cari pujiannya dari Tuhan, bukan dari manusia. Capek kamu cari pujiannya dari manusia. Ya. Akhirnya bikin hal-hal yang kamu udahlah. Ya, apa boleh buat nanti apa kata? Ya apa katanya? Kenapa rupanya? Ya. Kenapa rupanya kata orang? Kenapa kau nggak sibuk dengan apa kata Tuhan? Kau tacap sedikit wajahmu nggak apa-apa, sedikit-sedikit bagus. Yang alisnya apa dia punya bulu mata pendek-pendek supaya bisa tahan itu. Kau punya keringat nggak apa-apa, kasih panjang sedikit tambah-tambah boleh. Tapi juga jangan terlalu panjang nanti nggak sanggup kau melek. Kau mau bikin sedikit lebih cerah lightingnya untuk kamera, nggak apa-apa. Sekarang ada kamera, itu udah aplikasi macam-macam dari 360, 36 sekian sampai 378 banyak. Ya. Tapi hati-hati jangan kau rubah wajahmu di foto sampai Tuhan aja nggak kenal kau lagi. Ya. Itu mengerikan di hari pengangkatan ketika malaikat buka buku kitab kehidupan, lihat kau punya muka sama lihat kenyataannya beda. Malaikat bilang nggak jadi diangkat nih orang karena muka lain. Dia punya hitam manggustang, tiba-tiba warnanya jadi putih. Ya. Malaikat bilang ini dodol dikasih bedak atau bagaimana? Ya. Sudahlah. Orang jadi aneh-aneh gara-gara kebanyakan dengar penilaian orang. Capek hidup kamu. Olah rasa itu harusnya mendatangkan kekuatan buat dirimu. Bersukacita oleh Roh Kudus. Membangun kesenangan diri dengan jalan menyenangkan Tuhan. Ada banyak hal-hal yang tidak menyenangkan buat kita. Namun menyenangkan Tuhan itu Anda akan alami kekuatan dan perubahannya dalam hidupmu. Sampai akhirnya hidup kita penuh dengan kuasa. Makanya yang namanya 4 hal ini adalah tiangnya, kontennya, hakikatnya dari apa yang disebut kerajaan sorga, kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sehingga Anda dan saya sudah di dalam itu semua, makanya kita beribadah. Makanya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari terus berlanjut. Ibadah minggu pertama kemarin saya sampaikan pesan Tuhan tentang antusias.
Nah sekarang mari kita bawa antusias kita. Karena Tuhan di dalam kita, mari terus kita mengolah antusias itu untuk tujuan kita hidup, yaitu beribadah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Karena kita bukan punya Tuhan, tapi kitalah yang dimiliki Tuhan. Hati-hati dengan statement yang salah, pemahaman yang salah, masa depan Anda juga jadi salah. Banyak orang coba menguatkan dirinya bilang, kita masih punya Tuhan, jangan takut. Kelihatannya keren ini kalimat. Padahal ini keliru, ini parah. Bukan kita masih punya Tuhan, kita ini miliknya Tuhan. Makanya karena kita ini miliknya Tuhan, kau dan saya punya kelakuan, harus kelakuan selayaknya dimiliki oleh Tuhan. Dan saya percaya apa yang akan terus berlanjut ketika Anda dan saya terus membangun ibadah yang sejati, engkau akan terus dipenuhi dengan kemampuan dan kekuatan yang sejati. Hidup ini harus mampu, hidup ini harus kuat. Kemampuan dan kekuatan datang dari ibadahmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa.